Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Aksani dengan NIM F121-21068. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait petroleum system. Petroleum system merupakan sistem pembentukan minyak bumi yang merupakan gabungan dari elemen batuan dan proses geologi yang terakumulasi di bawah permukaan. Bersumber dari Wallace 1994. Pada gambar di samping ini merupakan skema dari petroleum system yang terdiri dari beberapa lapisan geologi penting. Dimulai dari bawah terdapat source rock sebagai batuan induk tempat terbentuknya minyak dan gas bumi. Dari sini hidrokarbon bermigrasi ke atas menuju reservoir rock, yaitu batuan berpori yang menyimpan gas, minyak, dan air. Di atas reservoir terdapat cape rock, batuan penutup yang impermeable, berfungsi mencegah hidrokarbon keluar dari permukaan. Dalam reservoir terjadi pemisahan alami di mana gas berada di lapisan atas, minyak di tengah, dan air di bawah karena perbedaan densitas. Proses migrasi hidrokarbon dari batuan sumber ke batuan reservoir ini ditunjukkan dengan panai pada gambar. Komponen utama dan proses geologi. Komponen utama: source rock, batuan induk; reservoir, trap, seal atau cape rock. Proses geologi: thermal gain maturity, migration, accumulation, overburden. Kali ini saya akan menjelaskan komponen pertama, yaitu source rock. Source rock adalah batuan yang membentuk minyak bumi dan gas alam. Source rock ini berperan seolah-olah sebagai dapur penghasil hidrokarbon, yang dimana di bawah pengaruh tekanan dan temperatur tinggi dalam bumi, bahan organik ini akan mengalami proses pematangan atau maturation dan menghasilkan hidrokarbon atau minyak dan gas bumi. Batuan ini umumnya berjenis terpi, shale atau batu lempung mudstone, yang memiliki pori-pori kecil dan bersifat sangat halus. Meskipun mengandung hidrokarbon, source rock tidak dapat menyimpan atau mengalirkan minyak dalam jumlah besar karena porositas dan permeabilitasnya rendah, sehingga hidrokarbon harus bermigrasi ke batuan reservoir untuk bisa dieksplorasi dan diekstraksi. Kandungan kerogen dari suatu source rock dikenal dengan TOC atau Total Organic Carbon, di mana standar minimal untuk keekonomisan harus lebih besar dari 0,5%. Ya, pada gambar di sebelah kiri merupakan tipe kerogen di shale berdasarkan lingkungan pengendapannya. Di mana gambar ini adalah diagram Van Crevelen yang menunjukkan tipe-tipe kerogen berdasarkan indeks hidrogen dan indeks oksigen, serta produk hidrokarbon yang dihasilkan selama proses pematangan atau maturation. Sumbu Y, vertikal, hydro index semakin tinggi nilainya semakin besar potensi menghasilkan minyak. Sedangkan sumbu X atau horizontal, di mana itu merupakan oksigen index yang menunjukkan kandungan oksigen, makin tinggi makin kecil potensi menghasilkan hidrokarbon. Diagram ini mengelompokkan kerogen menjadi 4 tipe. Tipe 1 berasal dari alga, sangat kaya hidrogen dan berpotensi tinggi menghasilkan minyak. Tipe 2 berasal dari plankton laut dan material organik campuran menghasilkan minyak dan gas basah atau wet gas. Tipe 3 berasal dari tumbuhan darat kaya oksigen dan rendah hidrogen, cenderung menghasilkan gas kering atau dry gas. Tipe 4 sangat miskin hidrogen, tidak menghasilkan hidrokarbon sehingga tidak memiliki potensi ekonomi. Warna pada grafik menunjukkan produk hasil pematakan kerogen. Hijau yaitu minyak, merah muda yaitu gas basah, merah terang yaitu gas kering, biru muda yaitu CO2 dan H2. Atau bisa kita ketahui itu hasil awal dekomposisi. Abu-abu gelap tidak ada potensi hidrokarbon. Panah hijau menunjukkan arah peningkatan kematakan kerogen, artinya semakin matang kerogen akan mulai menghasilkan minyak, lalu gas, dan akhirnya kehilangan potensi hidrokarbonnya. Thermal gain maturity. Maturity atau pematakan adalah proses perubahan zat-zat organik menjadi hidrokarbon. Proses pematangan diakibatkan kenaikan suhu di dalam permukaan bumi. Pada sebelah kiri ini merupakan gambar yang menunjukkan diagram maturasi hidrokarbon berdasarkan kedalaman, deep, suhu maksimum, paleo temperature, dan produk hidrokarbon yang dihasilkan selama proses tersebut. Untuk sedikit penjelasan, sumbu vertikal yang berada di sebelah kiri menunjukkan kedalaman 0 sampai 6 km. Untuk kolom di tengah menunjukkan tingkat kematangan hidrokarbon. Imatur, belum matang, umumnya di kedalaman kurang dari 2 km dan suhu di bawah dari 60 derajat Celcius menghasilkan metanel awal. Initial maturity di zona ini sekitar 2-4 km dan 60-130 derajat Celcius. Terjadi pembentukan minyak atau oil window
Hidrokarbon yang terbentuk di sini meliputi heavy hydrocarbons atau biru tua dan light hydrocarbons yaitu oranye. Mature and post mature, kedalaman lebih dari 4 km dan suhu lebih dari 130 derajat Celcius. Di mana minyak mulai retak menjadi gas basah atau wet gas dan akhirnya metana suhu tinggi atau high temp methane. Untuk keterangan warna biru tua merupakan hidrokarbon berat atau heavy terbentuk di awal zona minyak. Oranye yaitu hidrokarbon ringan atau light terbentuk saat maturasi lanjut. Hijau muda merupakan metana dominan pada tahap matang hingga pasca matang. Jadi untuk gambar di sebelah ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa seiring bertambahnya kedalaman dan suhu, jenis hidrokarbon yang terbentuk berubah dari metana awal ke minyak dan gas basah sampai ke metana suhu tinggi. Yang dimana proses ini menunjukkan pentingnya suhu dan kedalaman dalam menentukan tipe dan potensi hidrokarbon dalam suatu batuan sumber. Yang kedua itu reservoir. Reservoir rock adalah tempat minyak bermigrasi dan berada di bawah tanah. Sebuah batu pasir memiliki banyak ruang di dalam dirinya sendiri untuk menjebak minyak. Seperti spons memiliki ruang dalam dirinya sendiri untuk menyerap air. Reservoir merupakan lapisan batuan bawah permukaan yang memiliki pori atau memiliki permeabilitas cukup tinggi untuk menyimpan dan mengalirkan hidrokarbon, minyak dan gas bumi. Batuan ini berfungsi sebagai tempat akumulasi hidrokarbon setelah bermigrasi dari batuan sumber atau source rock. Ciri-ciri utama reservoir itu memiliki porositas, menunjukkan seberapa besar ruang kosong atau pori dalam batuan untuk menyimpan fluida. Permeabilitas atau kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida antara pori-porinya. Yang ketiga itu jenis batuan umum, biasanya berupa batu pasir, sandstone, dan batu gamping atau limestone. Reservoir harus tertutup oleh cap rock atau batuan penutup impermeable agar hidrokarbon tidak bocor ke permukaan. Di dalam reservoir, hidrokarbon akan terdistribusi berdasarkan densitas. Gas di atas, minyak di tengah, dan air di bawah. Reservoir inilah yang menjadi target utama dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Berikutnya migration. Migration atau migrasi adalah proses transportasi atau perpindahan minyak dan gas dari batuan sumber atau source rock menuju reservoir. Pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan menunjukkan skema terkait migrasinya hidrokarbon dari batuan asal ke reservoir. Di mana penjelasan dari gambar di samping ini, primary migration itu hidrokarbon, minyak dan gas terbentuk di source rock akibat pematangan material organik. Setelah itu, tekanan cukup tinggi. Hidrokarbon keluar dari pori-pori kecil batuan sumber dan mulai bermigrasi. Ini yang disebut sebagai migrasi primer. Yang kedua, secondary migration. Setelah keluar dari source rock, hidrokarbon berpindah melalui pori-pori batuan permeabel menuju tempat yang lebih tinggi karena densitas lebih ringan dibanding air. Disebut migrasi sekunder. Proses ini berlangsung hingga hidrokarbon mencapai batuan reservoir. Yang ketiga itu accumulation atau akumulasi. Hidrokarbon terperangkap di dalam reservoir oleh batuan penutup atau cap rock yang impermeable. Karena perbedaan densitas, gas mengisi bagian paling atas, diikuti oleh minyak di bawahnya. Jadi intinya pada gambar ini menunjukkan hubungan antara source rock, migrasi hidrokarbon, reservoir, dan cap rock. Akumulasi hanya terjadi bila terdapat perangkap struktural seperti anticline dan batuan penutup yang baik. Gambar ini sangat penting dalam eksplorasi minyak bumi karena menunjukkan bagaimana dan di mana hidrokarbon bisa ditemukan di bawah permukaan. Trap and accumulation. Sumber hidrokarbon tersebut tidak terus-menerus mengalir karena akan terjebak pada suatu daerah yang dinamakan trap. Trap yang terbentuk untuk menjebak minyak dan gas dapat berupa trap struktural, stratigraphy maupun fault. Pada gambar di sebelah kanan ini merupakan skema bentuk perangkap atau trap di reservoir. Yang pertama itu anticline trap. Terbentuk oleh lipatan anticline atau struktur kubah, yang dimana minyak dan gas terkumpul di puncak lipatan di bawah seal rock atau batuan penutup. Ini adalah jebakan paling umum dan paling mudah dikenali. Untuk yang kedua itu normal fault trap.
terjadi akibat patahan normal yang memindahkan lapisan batuan. Reservoir rock bergeser bersebelahan dengan seal rock, menciptakan ruang untuk akumulasi minyak. Jebakan ini tergantung pada posisi patahan dan keberadaan seal rock. Yang ketiga itu stratigraphy trap. Disebabkan oleh perubahan dalam jenis batuan sedimen, misalnya lensa pasir di dalam batu lempung, tidak bergantung pada struktur melainkan perbedaan litologi yang menyebabkan akumulasi hidrokarbon dan minyak dan gas terperangkap karena batuan reservoir tertutup oleh seal rock atau lapisan tidak permeabel lainnya. Untuk yang keempat yaitu thrust fault trap, terjadi akibat patahan dorong atau thrust fault, di mana lapisan terdorong ke atas menutupi reservoir. Reservoir terjebak di bawah seal rock akibat pergerakan patahan kompresi. Sering berjalan waktu, sering terjadi di daerah pegunungan dan cekungan dalam. Yang dimana thrust fault trap sering terjadi di daerah pegunungan dan cekungan dalam. Kesimpulan yang saya tarik pada gambar di sebelah kanan ini, setiap jebakan memiliki mekanisme unik dalam menahan hidrokarbon agar tidak bermigrasi ke permukaan. Identifikasi jenis jebakan ini sangat penting dalam eksplorasi minyak dan gas. Structural trap. Hidrokarbon terperangkap di dalam struktur geologi seperti lipatan berupa antiklinal dan patahan. Stratigraphy trap, perangkap hidrokarbon dihasilkan dari perubahan jenis batuan atau pinch out, ketidakserasan atau fitur sedimen lainnya seperti terumbu atau build-ups. Combination trap, perangkap hidrokarbon dihasilkan dari perubahan jenis batuan atau pinch out, ketidakserasan atau fitur sedimen lainnya seperti terumbu atau build-up. Yang berikutnya itu seal. Seal rock merupakan batuan penutup atau sebagai tudung dari batuan reservoir yang di dalamnya terjebak dan terakumulasi hidrokarbon. Untuk digambar di sebelah kanan ini merupakan gambar yang menunjukkan sistem petroleum yang lengkap dari pembentukan hingga akumulasi hidrokarbon, termasuk elemen-elemen penting seperti source rock, batuan induk yang berwarna ungu. Ini adalah tempat pembentukan hidrokarbon atau minyak dan gas dari kerogen. Terjadi di garis top of maturity, yaitu zona di mana suhu dan tekanan cukup untuk menghasilkan hidrokarbon. Untuk yang kedua itu reservoir rock, batuan reservoir yang berwarna kuning, tempat di mana hidrokarbon terkumpul setelah bermigrasi dari batuan induk. Harus bersifat poros dan permeabel agar dapat menyimpan dan mengalirkan minyak dan gas. Seal rock, batuan penutup yang berwarna merah, batuan impermeabel yang mencegah keluarnya hidrokarbon ke permukaan, menyegel hidrokarbon agar tetap dalam reservoir. Yang keempat itu fault, patahan. Patahan impermeabel, kiri atas. Struktur geologi yang dapat menjebak hidrokarbon jika bersifat impermeabel. Di sini patahan berfungsi sebagai jebakan struktural. Migration route, jalur yang dilalui hidrokarbon dari recharge rock menuju reservoir rock, ditandai dengan panah dan garis bergerigi hitam, menunjukkan pergerakan ke atas akibat densitas rendah hidrokarbon dibanding air. Yang keenam itu hydrocarbon accumulation, wilayah tempat minyak dan gas terakumulasi di reservoir rock. Umumnya gas berada di atas, minyak di tengah, dan air di bawah sesuai densitasnya. OWC atau oil water contact, batas antara minyak dan air dalam reservoir di bawah OWC. Pori-pori batuannya hanya diisi air. Jadi kesimpulan pada gambar ini merupakan ilustrasi klasik sistem petroleum yang menunjukkan bagaimana hidrokarbon terbentuk, bermigrasi dan akhirnya terakumulasi dalam kondisi geologi yang sesuai dengan kehadiran resource, migration path, reservoir, dan seal. Struktur ini sangat penting dalam eksplorasi minyak dan gas. Berikutnya yaitu overburden. Overburden adalah proses pengendapan yang semakin menebal dan menutup petroleum sistem di bagian bawahnya. Pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan berbagai bentuk rembesan hidrokarbon ke permukaan yang terjadi akibat tidak adanya overburden atau penutup yang baik. Ini membuat hidrokarbon tidak tertahan di bawah permukaan dan akhirnya bocor ke atas. Untuk gambar A, lipatan terbuka atau open fold menunjukkan struktur lipatan terbuka seperti anticline yang tidak disegel dengan baik. Hidrokarbon dari lapisan Trenton atau Lorraine dapat naik ke permukaan karena tidak ada seal atau penutup yang efektif. Untuk B, zona hancur atau cruise zone menunjukkan zona patahan atau remuk akibat aktivitas tektonik, sehingga retakan dan patahan menjadi jalur migrasi langsung bagi hidrokarbon untuk merembes ke permukaan. Yang C yaitu fault atau sesar vertikal. Hidrokarbon dari lapisan dalam, misalnya Ordovician, naik melalui sesar vertikal menuju permukaan.
ketidakadaan shale atau overburden menyebabkan hidrokarbon tidak tertahan. D itu perlapisan miring tanpa seal. Hidrokarbon terbentuk dalam lapisan Devonian, tapi karena ketidakterdapatan seal pada atas lapisan atau ketidaksempurnaan stratigrafi, hidrokarbon menetas keluar ke atas. Dan E yaitu struktur kompleks granit basement, menunjukkan situasi seperti di sekitar Gulf of Zeus. Dengan perlapisan miring dan banyak sesar, hidrokarbon dari reservoir di atas basement granit naik mengikuti struktur patahan. Untuk F, frame basin melalui lapisan tipis. Hidrokarbon naik perlahan dan terekspos ke permukaan karena lapisan penutupnya terlalu tipis atau memiliki discontinuity. Jadi kesimpulannya, semua contoh ini menunjukkan kondisi geologi tanpa overburden yang baik. Misalnya shear rock yang impermeable, sehingga hidrokarbon yang telah terbentuk dalam tidak bisa terperangkap dan akhirnya merembes ke permukaan. Ini penting dalam eksplorasi karena bisa jadi indikasi keberadaan sistem petroleum di bawah permukaan yang belum sepenuhnya tertutup. Jadi kesimpulannya, sistem ini terdiri dari 5 elemen utama, yaitu batuan sumber atau source rock yang menghasilkan hidrokarbon, batuan reservoir yang menyimpan minyak atau gas, batuan perangkap atau seal rock yang mencegah emigrasi hidrokarbon, perangkap struktural atau stratigrafi yang menahan akumulasi hidrokarbon, serta jalur migrasi yang memungkinkan perpindahan hidrokarbon dari batuan ke sumber reservoir. Referensi. Sekian, terima kasih.